datang di pembelajaran mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Mari kita telusuri bagaimana IPS telah berkembang dan beradaptasi seiring waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia, terutama dalam konteks madrasah ibtidaiyah, mengikuti perjalanan pendidikan nasional dan adaptasi kurikulum. Menurut mata kuliah kajian IPS MI, perkembangan ini mencangkup beberapa fase. Fase yang pertama adalah masa pra-kemerdekaan. Sebelum tahun 1945, pendidikan IPS di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial yang lebih umum. Mata pelajaran sosial sering diajarkan secara terpisah dan tidak terintegrasi. Meskipun begitu, beberapa lembaga pendidikan formal mulai muncul yang membawa sedikit perubahan dalam pengajaran sosial. Masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1966, Indonesia telah merdeka. IPS mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Ini bertujuan untuk membangun karakter dan kesadaran sosial siswa. Pendidikan IPS menjadi penting untuk mempersiapkan generasi yang mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa. Selanjutnya, masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, penyusunan kurikulum IPS dilakukan secara sistematis, mengadopsi pengaruh dari negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. Namun, pendidikan IPS juga digunakan untuk mendukung tujuan politik dan ideologi pemerintah, sehingga terkadang kurang fokus pada pengembangan kritis siswa. Masa yang terakhir yaitu masa reformasi, dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi pada tahun 1998, pendekatan pendidikan IPS mulai berubah. Kini, lebih banyak penekanan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman isu-isu sosial yang relevan. Dengan implementasi kurikulum merdeka, guru dan siswa diberikan kebebasan lebih dalam proses pembelajaran. Nah, sekarang kita bahas tantangan dan peluangnya. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, pendidikan IPS menghadapi tantangan baru. Penting bagi pendidik untuk mengintegrasikan teknologi dan informasi terkini dalam pengajarannya. Selain itu, pendidikan IPS juga harus berbasis pada nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang relevan untuk membentuk karakter siswa. Sampailah kita pada kesimpulan di mana evolusi IPS di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan pendidikan. Tujuan akhir pendidikan IPS adalah membentuk individu yang sadar sosial dan siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.